Mesin ini kronologinya adalah asap itu di dipstick itu lumayan tebal. Jadi udah ada kebutuhan kompresi yang masuk ke dalam karter seperti ini. Padahal ini mesin baru saja hidup. Ini udah ada asap seperti ini teman-teman. Sebelumnya ini saluran buang itu, saluran ventilasi karter yang berhubungan dengan katup PCV itu pada bentuk aslinya itu kan dihubungkan dengan ini saluran ini yang masuk ke dalam filter udara. Nah, tetapi berhubung karena asap blow by gasnya itu tebal, begitu dimasukkan lagi ke dalam saluran intake ini, akibatnya pada saat mesin itu sudah panas dan asap blow by gas itu semakin tebal, akhirnya mesin itu menjadi kurang oksigen karena kebanyakan gas buang yang gas kebutuhan kompresi yang masuk lagi ke intake manifold, sehingga mengotori atau mengurangi jumlah oksigen yang ada di ruang bakar. Jadi prinsipnya menjadi double EGR ya. Kalau Panther Turbo itu aslinya sudah ada EGR di sini, dengan menyuntikkan gas buang itu ke dalam intake itu maksimal sampai dengan 50%. Nah, sedangkan apabila blow by gas itu tebal dan dimasukkan lagi ke intake manifold seperti ini, akibatnya itu kerja EGR menjadi berlebihan, karena selain EGR bekerja dan memasukkan gas buang itu ke dalam intake manifold ini, itu masih ditambah dengan blow by gas atau asap kebutuhan kompresi yang masuk lagi ke saluran intake ini. Akibatnya pada saat panas itu mesin menjadi low power, tidak ada tenaga. Dan lebih parahnya lagi kalau saluran ini dimasukkan ke sini, karena blow by gas itu membawa uli, akibatnya ini uli ini kesimpan di sini, di bagian sini. Terus pada saat mesin dimatikan dan dihidupkan lagi, itu asap knalpot menjadi putih karena bercampur dengan uap uli, sehingga akhirnya pemiliknya itu mengatur sendiri blow by gas ini tidak dimasukkan kembali ke saluran intake ini, tetapi dibuang sendiri ke udara luar. Jadi dengan menambahkan saluran ini yang turun ke bawah, sehingga saluran gas blow by gas atau ventilasi karter tadi yang seharusnya itu disuntikan lagi masuk ke intake manifold, itu dibuang sendiri seperti ini. Dan cara ini lumayan bisa membuat tenaga itu lebih baik, karena gas buang ini, gas kebutuhan kompresi ini tidak lagi masuk ke intake manifold. Jadi ini sengaja pemilik memperbaiki supaya kondisi mesin itu normal kembali. Dan caranya ini mesinnya akan kita turunkan dan kita periksa. Kalau tebaan saya ini hanya masalah ring shaker atau linernya yang sudah celong. Dan perbaikannya ini seperti cara-cara sebelumnya dengan cara yang ekonomis ini sangat mudah sekali teman-teman. Nah, ini mesin sudah kita turunkan, selanjutnya ini akan segera kita bongkar teman-teman. Ini sudah kita bongkar dan seperti inilah keausannya. Tidak begitu parah, tetapi ini tetap aus yang bagian top sini. Cuma sebatas ini ausnya, jadi yang bawah itu tetap masih baik. Kalau ini ganti per ring shaker saja, ini pasti tidak berhasil. Shaker mulai kita lepaskan satu persatu. Apabila kita melihat lepasnya ini sepertinya emang kondisi ring shakernya itu sudah kendor teman-teman ya, sudah tidak menggigit, karena lepasnya itu ringan seperti ini. Ini kan ringan sekali nih. Nah, sekali tarik aja ini sudah bisa lepas. Biasanya kalau ring shaker itu masih menggigit kuat, itu lepasnya pasti akan sedikit lebih berat. Kenapa bisa ngobos? Karena ini bocor kompresi, karena celah ring shaker, gap ring shaker udah lebar. Kalau standarnya adalah 0,4, ini sudah lewat.
0,4 ini lewat, dan 100 pun lewat. Nah 100 saja lewat, maka ini bisa membocorkan asap pembakaran itu menuju kalter karena gapnya sudah terlalu lebar. Gap segini di atas 1 mm ini resiko membocorkan kompresi, sehingga ring shaker ini wajib diganti dan linernya dibalik untuk menyempurnakan perbaikan. Kalau tidak dibalik akan percuma karena bagian sini udah agak celong. Jadi kalaupun diganti ring shaker baru nanti, karena kalau celong gini bentuk liner itu sudah tidak bulat lagi, tidak silinder, tapi sudah menjadi lonjong, sedikit lonjong, sehingga apabila dipasang ring shaker baru nanti akan terjadi celah, dan celah itu yang berpeluang membocorkan kompresi. Jadi seperti itu, kerjanya seperti itu. Urusan melepaskan liner ini kita serahkan pada anak PSG saja sudah bisa kalau di bengkel saya, karena setiap hari selalu saya latih untuk bekerja keras, saya latih untuk melihat dengan seksama cara-cara kerja kita gimana. Jadi kalau sekedar melepas, ini anak PKL di sini dapat 2 bulan itu sudah lihai. Tetapi kalau urusan pemasangan itu siapapun tidak boleh memegang kecuali saya sendiri. Jadi urusan perakitan itu 100% saya sendiri yang pegang, karena kita punya standar sendiri dan standar itu harus konsekuen, harus sama. Jadi sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang sepele sebenarnya, cuma jarang orang yang tahu karena orang kebanyakan ragu. Bahkan bengkel-bengkel pun ragu apakah pekerjaan seperti ini bisa sukses. Tapi nyatanya saya selalu sukses. Dan part Isuzu itu emang luar biasa awet teman-teman. Dari sekian tahun pemakaian ini metal saja nyaris tidak tergores. Dan demikian juga dengan askrek. Askrek itu sama sekali tidak terjadi keausan. Jadi emang betul-betul awet dan tiada lawan. Seperti liner, ini liner itu yang aus cuma top saja, sedangkan bagian bawah itu utuh 100%, nggak ada keausan sama sekali. Seperti ini. Maka itu saya kalau bongkar penter itu biaya bisa murah karena saya hanya mengganti itu yang perlu-perlu saja. Yang bagus-bagus, yang masih baik itu akan saya pakai kembali. Seperti liner, askrek, dan lain-lain. Kalau masih memang layak itu akan kita pakai kembali, kecuali kalau seal itu pasti selalu kita ganti. Linernya mau kita pasang teman-teman. Jadi sebelum kita pasang ini linernya kita masukkan freezer dulu sampai beku, karena kalau liner itu dingin itu akan menyusut, sehingga kalau dimasukkan ke silinder itu mudah. Jadi kita masukkan ini selama setengah jam, kita masukkan freezer selama setengah jam. Ini sudah, kalau sudah dingin, nah ini berarti kalau sudah dingin nanti itu akan menyusut, dan bila dimasukkan ke dalam silinder itu akan mudah, kita nggak perlu ngoyo. Jadi nanti kalau sudah masuk separuh atau 3/4 itu kita tinggal meneruskan pakai palu sedikit, sehingga prosesnya lebih mudah dan lebih presisi. Jadi ini alatnya kita persiapkan dulu: palu karet, palu nilon, sket mat, mestar sorong, sama kayu untuk landasan, sama plat besi ini buat meratakan. Jadi alatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 macam yang dipakai untuk memasang liner. Jadi ini sudah kita kulkas tadi, kita masukkan freezer. Ini masuknya akan lebih mudah seperti ini. Kita tekan pakai tangan saja sudah bisa, jadi nggak perlu kita pukul. Nanti kita tinggal masukkan sedikit. Kalau ini sudah masuk, kita tinggal teruskan sedikit. Jadi kita nggak perlu memukul dari atas karena liner sudah kita freezer, sudah menyusut, masuknya enak. Jadi kita tinggal meneruskan sedikit sini, tapi kita harus kira-kira, tidak boleh kebablasan. Kita sisakan sekitar 3 mili. Ini harus sekali jadi, nggak boleh 2 kali. Maka kita memasukkan ini harus benar-benar hati-hati.
Perakitan sudah mendekati selesai teman-teman. Ini nanti setelah kita perakitan selesai, nanti kita cuci mesinnya. Ini asrek depan kita ganti, seal asreknya kita ganti teman-teman, karena kemarin bocor. Seal asrek belakang demikian juga kita ganti. Seal yang seperti ini, model ada platnya ini, pemasangannya memakai alat seperti ini. Jadi kita pakai alat khusus, walaupun buatan sendiri, tapi kita memakai alat khusus supaya masang seal itu tidak rusak. Mesin telah kita cuci bersih, selanjutnya siap kita naikkan teman-teman. Perlu kerjasama tim yang solid biar proses pengerjaan ini menjadi cepat. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan cas. Biasa pada start awal mesin itu cenderung lebih sulit dihidupkan karena sedang mengisi pipa-pipa nozzle yang masih kosong. Sekarang kita melakukan test drive pada unit LV ini. Nanti setelah kita jalan sekitar 5 km, nanti kita akan cek lagi asap dipsticknya itu seperti apa dan suara mesinnya bagaimana. Sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Kalau kita merasakan mesinnya itu rasanya sepertinya ya lumayan tariannya itu ya enak lah. Tapi ya kemarin saya belum mengendarai sih sebelum diperbaiki, tapi saya yakin setelah ini diganti reseker, ini performanya pasti akan meningkat. Ini hasil dari test drive kita pakai sejauh 5 km. Temperatur sudah di tengah, sudah tercapai temperatur kerjanya, berarti suhu sekitar 80-an. Mari kita lihat asap dipstick seperti apa. Ini kita lepas dipsticknya. Asap dipstick ya seperti ini teman-teman. Tipis, asapnya tipis. Ini uap oli, bukan asap kebocoran kompresi. Ini adalah asap uap oli, karena di sini nggak ada tekanannya. Kalau ngobong sini ada tekanannya. Jadi asap sudah selesai, asap dipstick sudah selesai. Ini hanya adalah uap dari oli. Kita buka tutup pengisian oli seperti apa. Nggak ada asap, bersih ya, kategori bersih dan normal seperti ini. Diesel itu biasa ada asap tipis, itu biasa karena emang tekanan kompresinya dan tekanan pembakarannya besar. Wajar kalau ada sedikit asap, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau baru diturunkan biasanya bersih seperti ini. Emang ini bersih, nggak ada asap. Kita lihat asap knalpotnya seperti ini, nggak ada asap, sangat minim sekali. Jadi minim sekali asapnya, seperti tipis, nyaris nggak ada. Nah, seperti ini teman-teman. Ini punyanya teman kita dari Sidoarjo. Ya, ini
2 hari lagi bisa diambil. Ini sekarang prosesnya masih kita uji coba dulu selama 2 hari. Walaupun ini sudah kita setel klep, sound up, ganti filter solar, tapi ini masih perlu kita coba-coba, uji coba lagi, supaya benar-benar setelah unitnya diserahkan ke pemiliknya, ini sudah benar-benar siap pakai, nggak ada masalah.